demi masa, demi rumah-rumah yang digusur, demi lahan-lahan yang diambil alih, demi permukiman yang kumuh, demi pengangguran yang menyebar luas. Tidak ada kemerdekaan di atas segala itu semua. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih karena kalian sudah mau memaksakan waktu kalian untuk menonton video-video saya. Video kali ini adalah video edisi khusus memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi katanya sudah sejak 75 tahun lalu kita merdeka. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka atau belum? Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Nah, saya akan membahas hal itu bersama beberapa teman-teman saya. Jadi mereka tidak akan datang ke sini, melainkan melalui video-video yang sudah dikirimkan ke saya sejak kemarin sampai tadi. Sudah ada beberapa yang mengirimkan video-videonya, yang intinya saya meminta mereka untuk mengirimkan video pandangan mereka, apa yang terlintas dalam benak mereka ketika mendengar kata merdeka dan memasuki tanggal 17 Agustus setiap tahun. Sebelum kita sama-sama menyaksikan video-video yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan saya tersebut, saya di sini ingin sedikit bacot-bacot lah tentang apa itu kemerdekaan bagi saya. Jadi sejak 75 tahun lalu Indonesia merdeka. Namun bagi saya secara kata-kata mungkin iya, secara kata-kata ya cuma diucapkan merdeka, orang-orang di luar sana mengatakan merdeka setiap 17 Agustus mendadak nasionalis, ya mungkin ya kalau memang itu pengertian dari merdeka berarti iya kita sudah merdeka. Kalau cuma sebatas panjat pinang, terus upacara bendera, terus baris berbaris, pasang bendera di depan rumah, terus lomba pidato kemerdekaan, ya itu udah berarti kita sudah merdeka. Kalau kemerdekaan itu dimaknai hanya sebatas di situ. Tapi ketika kemerdekaan itu dimaknai adalah kita merdeka untuk menyampaikan pendapat, kita merdeka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang gratis, kita merdeka untuk mendapatkan kehidupan yang layak, itu kita belum merdeka. Kalau itu adalah makna kemerdekaan yang sebenarnya, maka kita belum merdeka. Mungkin teman-teman boleh saja tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, tapi silakan teman-teman bergeser, silakan lihat apa yang terjadi di Sumatera sampai yang terjadi di Amboina dan Papua. Karena banyak orang yang tidak memperoleh kehidupan yang layak, punya rumah tapi digusur. Banyak orang yang ingin berobat, ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis, tapi mereka keburu mati saat datang ke bagian resepsionis rumah sakit karena mereka tidak mampu membayar administrasi rumah sakit. Banyak orang yang ingin sekolah, tapi untuk beli sepatu dan seragam saja mereka tidak mampu. Banyak orang yang ingin punya kehidupan yang layak, tapi kekayaan alam Indonesia yang katanya berlimpah ini yang seharusnya bisa menghidupi seluruh rakyat Indonesia hanya dimonopoli oleh segelintir orang. Kalau itu adalah arti kemerdekaan yang sebenarnya, maka sekali lagi saya katakan kita belum merdeka. Silakan teman-teman boleh sepakat boleh tidak, tapi saya dengan tegas mengatakan kita belum merdeka. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video-video yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan saya. Nah, sudah ada beberapa video yang masuk sejak kemarin sampai tadi, dan ini saya menonton lewat HP saja, dan mungkin kalau di video ini akan saya besarkan biar teman-teman di luar juga bisa mendengarkan dan melihat pernyataan langsung mereka. Nah, ada sekitar 15-an lebih yang saya seleksi ini yang sudah masuk. Kita mulai dari yang
pertama dari kawan saya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret, namanya Nover. Nah, ini kemerdekaan bagi Nover. Merdeka adalah bebas dari penjajahan dan penindasan oleh karena keserakahan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah tidak terjajah dan tidak menjajah, tidak ditindas dan tidak pula menindas. 17 Agustus harusnya selalu menjadi refleksi, peringatan untuk kita semua, bahwasanya kita adalah bebas. Kita bukan merupakan penindas, kita bukan merupakan penjajah baru tersebut. Bagi Nover, kemerdekaan adalah ketika kita terbebas dari keserakahan, ya. Ketika kita bukan lagi menjadi seorang yang tertindas dan penindas. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, silakan lihat apakah di dalam bangsa kita ini, di dalam negara kita ini masih ada penindasan atau tidak. Ya, teman-teman yang ada di luar sana lebih mengerti, karena di sekeliling kalian yang ada di luar sana pasti kalian sudah melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi di negara kita ini. Oke, yang kedua ini. Halo guys, aku KMK dari Pembebasan Bandung. Soal 17 Agustus, ya alhamdulillah sejauh ini bagiku masih omong kosong. Masih sebatas itu hari proklamasi kemerdekaan. Karena kalau bicara kemerdekaan, toh sampai hari ini rakyat miskin di Indonesia belum merdeka. Masih banyak kasus-kasus penggusuran, kasus-kasus pelanggaran HAM yang di masa lampau belum diselesaikan. Malah lahir lagi kasus pelanggaran HAM yang barunya. Kemudian begitupun kasus-kasus buruh yang makin hari makin buruk. Jadi kalau bicara 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, itu adalah salah satu bentuk ilusi pemerintah Indonesia kepada rakyat Indonesia bahwa negaranya telah merdeka. Kenyataannya jauh dari kata merdeka. Oke, bagi KMK kita belum merdeka karena penggusuran, pelanggaran HAM bukannya selesai tapi malah terus bertambah. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang baru juga, buruh, masalah perburuan sampai sekarang di Indonesia masih merupakan masalah yang serius, ya. Buruh masih jauh dari kata sejahtera. Oke, selanjutnya apa yang pertama kali muncul di kepala saya saat mendengar kata merdeka atau 17 Agustus, itu yang muncul bukan siapa pembawa baki tahun ini, bukan lomba makan kerupuknya, tapi justru wajah Munir, wajah Marsina, wajah Fiji Tukul, dan wajah kawan-kawan aktivis lain yang dikriminalisasi bahkan dihilangkan, dan hingga saat ini beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah kita temukan lagi jasadnya, baik dalam keadaan hidup maupun tidak. Dan itu cukup membuat saya meragukan kemerdekaan kita. Bahkan di usianya yang ke-75 tahun ini, saya jadi bertanya, apa kita benar-benar sudah merdeka? Oke, kalau dari Senja, yang terlintas dalam benaknya ketika 17 Agustus atau merdeka, itu bukan siapa yang membawa baki saat upacara pengibaran bendera sebagaimana yang paling heboh di media-media nasional. Tapi yang terlintas dalam benaknya adalah Munir, Fiji Tukul, Marsina, dan kawan-kawan aktivis yang dibungkam karena menyuarakan pendapatnya. Jadi ini juga masih merupakan masalah serius yang terjadi di negara kita. Kalau dulu Belanda mengasingkan atau bahkan memenjarakan orang-orang yang menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia, tentang permasalahan rakyat di bukan Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu. Nah, itu juga terjadi di Indonesia.
terjadi di Indonesia, karena ketika orang-orang seperti Munir, Wiji Tukul, Marsina menuntut hak-haknya, menyuarakan permasalahan orang-orang seperti mereka, ya bayarannya mati. Dan itu yang terjadi persis yang di zaman Belanda, ketika Soekarno, ketika Hatta, ketika Amir Syarifuddin itu menyuarakan permasalahan yang terjadi di Hindia Belanda pada saat itu, ya mereka juga mendapat perlakuan yang biadab dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi di mana merdekanya? Mantap Senja. Senja ini kalau tidak salah mahasiswa dari Jogja.